Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, ada sebuah hikmah yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya Hindu bintu Utbah datang kepada Rasulullah menceritakan aib suaminya sendiri. Kira-kira kalau Abu Sufyan mendengar cerita ini marah nggak? Marah, berarti ghibah. Padahal ghibah itu haram. Maka dikatakan oleh para ulama bahwasanya ada kondisi-kondisi ghibah yang dibolehkan. Ada ghibah yang dibolehkan. Di antaranya adalah al-isti'anatu ala taghyiril munkar au al-istifta. Jadi menceritakan keburukan orang. Untuk apa maksudnya? Untuk minta bantuan supaya bisa terselesaikan keburukan ini, atau minta fatwa karena ada kaitannya dengan suami, karena ada kaitannya dengan istri misalnya, diceritakanlah sifat-sifat buruknya pasangannya. Ini boleh, karena Hindu bintu Utbah menceritakan bagaimana Abu Sufyan sifat jeleknya adalah pelit, kikir, dan Rasulullah SAW tidak menegurnya, malah didengar. Kemudian Rasulullah memberikan solusi. Ada lagi ghibah yang dibolehkan dalam Islam, yaitu seorang yang terzalimi. Dia menceritakan kezaliman yang dilakukan oleh orang kepadanya. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan supaya yang diceritain ini bisa menolong atau menasehati dan yang semisal. Misal, ada seorang menzalimi kita dan dia tidak pernah berhenti dalam perbuatan zalim. Maka seperti ini boleh diceritakan kepada orang-orang yang sekiranya bisa menyelesaikan masalah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 148. Allah tidak suka terang-terangan dalam hal keburukan berupa perkataan kecuali orang yang dizalimi. Lalu yang berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa dan tidak merasa malu. Jadi bangga dengan dosanya, terang-terangan dengan dosanya. Maka ini boleh diceritakan kepada orang lain supaya orang selamat daripada kezaliman atau dosanya. Lalu diantara ghibah yang dibolehkan adalah disebutkan oleh para ulama, yaitu at-ta'rif, untuk membedakan orang yang satu dengan yang lain. Lalu disebutkan ciri khasnya meskipun itu adalah aib, dengan syarat orang tersebut tidak marah seandainya tahu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan Rasulullah memiliki seorang muadzin, ya. Ada beberapa muadzin, ada Abu Mahdhurah, ada Abdullah ibnu Ummi Maktum. Maka kalau untuk membedakan ini muadzin Abdullah ibnu Ummi Maktum, ini adalah Abu Mahdhurah, maka mereka mengatakan muadzinun Nabi al-a'ma, muadzinnya Nabi yang buta matanya, karena yang ini buta, yang ini tidak. Dan Abdullah ibnu Ummi Maktum mendengar perkataan ini dan dia tidak marah, maka menjadi tersohorlah namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum al-a'ma. Karena nama Abdullah itu banyak, ibnu Ummi Maktum, anaknya Ummi Maktum juga banyak. Maka untuk membedakan satu dengan yang lain, karena ini buta disebutkan si buta. Tapi syaratnya kalau dia tidak marah.